Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya mengenai korupsi di Sumatera Utara atau di Medan yang melibatkan kepala dinas konon katanya kesayangannya Bobi Nasution menurut harian Waspada, harian lokal setempat. Dan ini ada viral lagi, yaitu viral warga Medan rayakan penetapan tersangka anak buah Bobi Nasution. Jalan penuh karangan bunga. Nah, kalau jalan penuh karangan bunga ini kita tidak tahu persis ya apakah penuh atau enggak. Coba kita lihat ya, kita bacakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara, Sumut. Kelima tersangka itu adalah Top alias Topan Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Res selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen PPK, Hel selaku pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut, Kir selaku Direktur Utama PT DNG dan Rai selaku Direktur PT RN. Dari informasi yang beredar, sosok Topan Ginting adalah orang kesayangan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Ia bahkan belum lama dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Yang menarik, selepas penetapan Topan Ginting sebagai tersangka oleh KPK, ramai bermunculan karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas penetapan tersangka itu. Video karangan bunga itu ramai beredar di media sosial X, dulu Twitter. Di salah satu akun X mengunggah video karangan bunga yang banyak berderet rapi di sepanjang tepi jalan. Warga Medan rayakan penangkapan Topan Obaja Putra Ginting, pejabat kesayangan Gubernur Bobi Nasution, tulis akun Baby SDX. Warga Pajang papan bunga sindir proyek gagal lapangan Merdeka, Stadion Teladan hingga kezoliman Topan CS di Medan, sambungnya. Selamat ya buat warga Medan, timpal akun lain di kolom komentar. Kemudian KPK buka peluang periksa Bobi Nasution. Di sisi lain, KPK membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah provinsi tersebut. Hal itu disampaikan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ketika menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan soal adanya kedekatan antara tersangka Top selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut dengan Bobi Nasution. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan, katanya dalam konferensi pers di gedung KPK. Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money, mengikuti aliran uang. Adapun aliran yang tengah disidik adalah uang dari pihak swasta selaku pemberi suap. Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak, katanya. Siapapun yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, kata dia, akan dimintai keterangan tidak terkecuali Bobi Nasution. Dan Bobi Nasution sudah punya bunker bernama Gerindra. Dia mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengungkapan awal sehingga terdapat kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai keterangan. Diketahui tersangka Top, Res, Hel diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka Kir dan RY guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan. Tersangka Kir dan Rai disangkakan telah melanggar pasal 5 dan seterusnya. Kemudian tersangka Top, Res, dan Hel disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya, warga Medan ramaikan ditangkapnya pejabat kesayangan Bobi Nasution. Luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian, soal pasal itu soal inilah ya, soal teknis. Yang kita ingin bicarakan itu adalah pertama ini korupsi. Yang kedua, apakah selain pihak-pihak yang sudah diamankan termasuk Top tadi ya, Topan menurut tadi ya, apakah ada pihak lain? Nah, pihak lain itu ya atasannya Topan, ya kan? Kalau dia kepala dinas PUPR ya atasannya Topan. Jadi begini saudara sekalian, kalau berpatokan ya pada penghasilan seorang kepala daerah, wali kota atau gubernur, apakah ada bupati, wali kota dan gubernur yang tidak melakukan tindak pidana korupsi? Baik soft maupun hard corruption.
Kan ini yang kemudian harus kita lihat secara fair dan objektif. Rasanya agak berat kalau tidak melakukan tindak pidana korupsi, apalagi Anda punya ambisi untuk terpilih pada periode berikutnya. Misalnya terpilih, bahkan naik pangkat, naik kelas dari seorang wali kota ke gubernur. Sesuai dengan prinsip dalam politik, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Apakah partai-partai pendukung yang bejibun itu diajak makan gratis saja? Kan enggak, ya kan? Ngasih makan siang begitu saja? Enggak, pasti minta bayar kan? Nah, pertanyaannya adalah dari mana seorang wali kota mampu memiliki kekayaan yang luar biasa? Gitu. Coba dicek LHKPN, bisa nggak? Cek kekayaan Bobi Nasution berapa? Dan apa sih pekerjaan sebelum dia menjadi wali kota? Apakah benar dia pengusaha yang sukses dan lain sebagainya misalnya? Apakah benar sinyalemen Faisal Basri dia terlibat di dalam korupsi ekspor nikel ilegal? Apakah benar dia terlibat pada blok Medan? Kan itu yang jadi persoalan. Nah, pada masa pemerintahan Prabowo ini hal-hal seperti ini kan tidak diverifikasi, tidak ditindaklanjuti, tidak discrutinize, tidak dipersoalkan. Bahkan siapapun yang mempersoalkan bisa punya konsekuensi macam-macam, dilaporkan karena ini. Padahal sekali lagi saudara sekalian, ya, tidak boleh ada yang namanya menyerang kehormatan pejabat publik. Pejabat publik itu tidak dikritik menurut putusan MK. Jadi tidak boleh pejabat publik menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat masyarakat yang menyampaikan kritiknya. Nah, kritik terhadap Bobi Nasution bukan kritik kepada Bobi Nasution himself, tapi perlakuan yang kurang tajam untuk mengungkapkan sinyalemen atau dugaan-dugaan. Misalnya soal pesawat jet, soal pesawat pribadi misalnya. Soal yang terkait dengan blok Medan, soal yang terkait dengan ekspor ilegal nikel. Kan itu yang mengemuka sesungguhnya kalau kita bicara tentang Bobi Nasution, ya. Mulai dari pesawat terbang pesawat charter pribadi, ya. Yang konon katanya charter, kalau charter uangnya dari mana? Kemudian isu tentang blok Medan, isu tentang ekspor ilegal nikel. Kan itu menyangkut uang yang banyak sekali. Nah, apakah kemudian sistem politik kita diarahkan untuk membuat kepala-kepala daerah itu harus korupsi demi mendapatkan, menaikkan jabatannya atau mempertahankan jabatannya? Kan ini juga menjadi persoalan. Jadi kalau Prabowo misalnya bicara mau memberantas korupsi tapi tidak dimulai dari hal yang fundamental seperti sekarang ini omong-omong doang. Jadi kalau dari 500 kepala daerah dapat 5 orang aja yang tidak korupsi itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara tidak korupsi itu begini saudara sekalian. Mulai dari hard corruption maupun soft corruption. Kalau hard corruption itu ya itulah dapat kickback, ngentit anggaran dan lain sebagainya. Itu namanya hard corruption. Ya, termasuk juga terima suap itu hard corruption. Tetapi kalau soft corruption itu adalah halus. Kita misalnya bikin jalan di mana di daerah tersebut kita punya tanah. Sehingga ketika jalan dibangun tanah kita naik. Atau kita tahu bahwa jalan akan dibangun jalan di daerah tersebut lalu kita borong tanah itu dengan harga murah. Itu korupsi juga. Itu menggunakan otoritas publik, informasi publik yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan orang Indonesia kadang-kadang menganggap itu bukan korupsi. Karena iman anti korupsi pejabat Indonesia itu lemah sekali. Ukuran korupsi dan tidak korupsinya itu kadang-kadang nggak begitu jelas mereka tegaskan dalam policy atau kebijakan mereka. Jadi kalau seandainya warga Medan mengucapkan selamat terhadap penangkapan ini, ya saya kira itu bentuk ekspresi atau kerinduan mereka agar pejabat-pejabat yang hidup enak-enak itu meres uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat itu merasakan akibatnya. Tapi ya kita tidak tahu apakah benar akan merasakan akibatnya atau tidak. Karena banyak sekali proses seperti ini, tiba-tiba orangnya udah bebas, ya kan? Entah dihukum atau enggak. Yang paling berat hukuman bagi seorang pengkritik kekuasaan. Tapi hukuman bagi seorang koruptor enak-enak aja di perlakuannya. Gak ada rasa kesal marah dari penegak hukum. Malah jangan-jangan berkah. Kenapa? Karena barangkali dapat saweran dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang membuat kita sedih, ya, saudara sekalian. Sekali lagi, teruslah ya berjuang untuk menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Teruslah KPK
mempertanggungjawabkan tugas Anda, sumpah jabatan Anda sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi. Coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH sekalian. Ya. Mat siang, sehat selalu Bang RH. Bang, katanya gelar profesor lawyernya Jokowi juga palsu, usut tuntas Bang. Gini, gelar profesor itu yang resmi itu yang dari dikti, yang dari keputusan presiden, kan begitu. Tetapi ada beberapa universitas yang ngasih gelar profesor langsung. Nah itu termasuk lawyernya Jokowi dan termasuk juga mertuanya Otto Hasibuan. Itu bukan lawyer dari dikti, bukan profesor dari dikti, tetapi profesor pemberian universitas. As long as I know ya. Kalau bisa dibuktikan sebaliknya ya artinya saya harus koreksi segera. Tapi sepanjang yang saya tahu itu adalah gelar yang diberikan universitas saja. Kenapa universitas itu memberikan gelar itu? Ya saya nggak ngerti. Tanyakan pada pengarang lagu Sukutani ya kalau nggak salah, Sukatani ya. Jangan-jangan ntar lagi ada karangan bunga tandingan, bisa jadi ya. Kalau tahu saya kirim juga bunga dari London. Kemudian keren cadas. Semoga Gupsu bisa cepat diperiksa sebelum menghilangkan barang bukti. Tangkap mantu Mukidi yang blok Medan. Good afternoon everyone. Ya, luar biasa pemimpin yang dicintai rakyatnya dalam tanda kutip. Selanjutnya Bobby seret juga sampai semua keluarga Jokowi dan para pendukungnya juga harus diseret ke pengadilan hukum seberat-beratnya. Tidak boleh begitu. Ya. Jadi saudara sekalian, menegakkan hukum itu tidak boleh dengan melanggar hukum. Tetapi kalau dia terlibat misalnya blok Medan, ekspor ilegal nikel dan lain sebagainya, ya proses. Jangan hanya menjadi public speculation, spekulasi publik. Proses yang benar. Tapi kalau tidak salah setelah diproses secara benar, profesional, ya, menurut kaidah-kaidah hukum yang benar dan ternyata tidak salah, ya sudah tidak salah. Begitu. Jangan sampai kemudian yang keroco-keroco kejahatannya diproses, yang gede enggak. Yang tidak jahat seperti orang yang mengkritik seperti musuh negara diproses. Yang maling uang negara, maling kekayaan negara enggak diproses, begitu ya. Kemudian semangat usut tuntas biar rakyat makmur. Anak buah enggak mungkin korupsi tanpa pengetahuan atasan. Maybe yes, maybe no. Enggak bisa juga kita kemudian generalisasi. Yang bisa kita lakukan adalah melihat kasus per kasus, case by case ya. Kemudian undang Bitor Suryadi, insya Allah ya. Gak tahu nih Bitor Suryadi ini sombong dia, diundang RH tidak mau dia. Halo bro Bitor. Anda sombong ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Ini adalah indikator bahwa rakyat Sumut tidak begitu suka dengan gubernur mereka. Maybe yes, maybe no. Kita nggak tahu juga karena dibilang ada deretan karangan bunga. Saya kira nggak banyak juga. Tadi saya lihat videonya. Entah kalau ada video lain ya. Masalahnya kan kita terbatas, kita nggak lihat. Penglihatan kita itu hanya diwakili oleh orang yang mau memotretnya dan kemudian mengabarkannya kepada kita. Kemudian nampaknya warga Medan pun tidak senang sama menantu ijazah palsu ini. I don't know. Kalau perlu diperiksa juga Bobby. Ya, saya kira perlu. Selamat atas ditetapkannya orang kesayangan Bobi Nasution. Rumah Pak Jokowi sepertinya perlu dikirim juga. Dikirim apa? Usut bosnya, Gubernur Sumut Bobi Nasution jebloskan ke penjara. Orang nggak salah nggak bisa dijebloskan bro. Bung RH, saya penasaran sama harta kekayaan Jokowi berapa sih dan asetnya dari mana saja. Kalau harta yang dilaporkan ya wajar-wajar saja. Tetapi pertanyaan kita adalah apakah iya cuma segitu hartanya? Kan orang berspekulasi tentang bunker duit. Ya kan? Yang saya dengar isu di sebuah daerah di Jakarta ini. Ya. Atau spekulasi dari Bitor Suryadi yang mengatakan di rumah Jokowi di Solo itu ada bunker. We don't know exactly, tapi Bitor dengan santai mengatakan, ya sudah kalau nggak percaya, periksa aja. jadi seperti pembuktian terbalik jadinya ya. Kemudian usut juga blok Medan, biangnya belum ketangkap, itu mah anak buahnya. Menurut Mahfud, setingkat di atasnya harus ikut bertanggung jawab, kata Mahfud ya. Kemudian yang mengirim karangan bunga akan dilaporkan ke Barreskrim atas ujaran kebencian dan penghasutan. Ya, ini sindiran ya. Syukurin hahaha termul terjelat. Perlu ditanyakan juga tuh Fufu Papa kemarin ke Medan bertemu Bobby, ngapain dia wakakak mau minta perlindungan si Bobby. Pengalaman 5 tahun dilindungi dinasti ijazah palsu, sekarang beda bro. Jangan salah, Bobby sudah gabung dengan partai penguasa Gerindra.
pinter dia tidak mau gabung sama PSI tapi gabungnya dengan Gerindra. Jadi sekarang dia resmi sebagai kader Gerindra yang gubernur. Kira-kira Gerindra akan melindunginya tidak? I don't know exactly. Ya, karena gini saudara sekalian, kalau saya azas praduga tak bersalah, kalau ada gubernur bupati kaya raya, dari mana uangnya? Pasti korupsi. Kalau seandainya sebelum dia menjabat hartanya tidak segitu, kan begitu? Karena kalau dia dalam jabatan bupati gubernur dan punya usaha dan usahanya berhasil, ya, maka itu adalah sesuatu yang patut kita pertanyakan, from where the money, dari mana uangnya. Karena rasanya kalau dia memang betul-betul mengabdi selama 5 tahun sebagai pejabat publik, ya nggak mungkin lah dia bisa kaya raya. Begitu saudara sekalian ya. Karena waktu dia habis. Jadi kalau dia misalnya uangnya tambah banyak, itu berarti setidak-tidaknya dia menyalahgunakan jabatan atau trading in influence. Terima setoran, terima yang namanya gratifikasi karena orang tahu ini anak atau menantu penguasa dan lain sebagainya. Karena itu kalau untuk pejabat yang kaya selama menjabat tambah kaya, saya berpikir ini orang ini paling tidak menyalahgunakan jabatannya, minimal memperdagangkan memperdagangkan pengaruh minimal ya. Efek kemenangan pilkada tidak berkah, akan jatuh terhina miskin segala-galanya. Yakinlah ya, kita doakan kepada mereka yang curang, mereka yang zalim ya, whoever ya, jangan sebut nama, karena kalau sebut nama belum tentu orang itu salah, tetapi kalau kita sebut kepada siapapun, maka kita bicara secara objektif saja, secara normatif. Jadi siapapun yang zalim, yang curang, mudah-mudahan ditimpakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran bagi dia karena sudah berbuat zalim kepada sesama manusia. Ada penampakan lewat kamera. Jadi ya itu susahnya ya. Naufal Fikri ya, sebagai anak penderita autism, dia sendiri nggak punya sense apapun untuk malu atau apa, biasa aja dia ya. Kalau dia ingin sesuatu ya sudah dilakukan aja ya. Dia mau ngambil remote AC gitu. Ayo bongkar semua proyek Ternak Mulyono. Ya sekali lagi kepada siapapun, tidak hanya kepada Mulyono. Kepada siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus diusut sebaik-baiknya. Itulah sebabnya diadakan KPK. Jadi kalau KPK tidak mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya, dosanya 2 kali. Ya kan? Karena dia dihadirkan secara khusus, special assignment gitu. Begitu saudara sekalian, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, badass. Ciao.